kerjaan di Indonesia untuk masa depan lebih baik. Perbaikan otomasi sektor industri penting bagi perekonomian sejahteraan dan tetap menjadi pergerakan pertumbuhan dan lapangan kerja. Industri dalam konteks ini berfokus pada manufaktur, memberikan nilai tambah melalui transformasi bahan menjadi produk. Saat industri 4.0 terjadi di publik pada tahun 2011, ketika sebuah inisiatif yang disebut industri 4.0 di mana asosiasi perwakilan dari bisnis, politik, dan akademisi mempromosikan ide tersebut sebagai pendekatan untuk memperkuat daya saing industri manufaktur. Jerman memiliki salah satu industri manufaktur paling kompetitif di dunia dan memimpin global di sektor perambahan manufaktur. Sejak Federal Jerman, pemerintahan mengumumkan industri 4.0 sebagai salah satu inisiatif utama dan strategi teknologi tinggi pada tahun 2017. Topik industri 4.0 telah menjadi kesadaran oleh perusahaan saat penelitian belum berjelas. Banyak publikasi algoritma artikel praktis dan konferensi telah membahas topik ini. Pemerintah Federal Jerman menghadirkan industri 4.0 sebagai struktur yang muncul di mana sistem manufaktur dan logistik dalam bentuk sistem logistik sertifikat dalam kurung CPPS. Secara insentif menggunakan jaringan informasi dan komunikasi yang tersedia secara global untuk tukaran informasi yang terautomatisasi secara ekstensif dan di mana proses produksi dan bisnis menjadi cocok. Karena istilah industri 4.0 dan dikenal di wilayah berbahasa Jerman, itu adalah melihat ide dari perspektif global. Beberapa komentator mempromosikan ide serupa dengan nama sistem fisik cyber, pabrik pintar, internet produksi, mesin, dan faktor maju, internet hal, internet of everything atau internet industri. Industri 4.0 atau revolusi industri 4 juga mengacu pada fase berikutnya digitalisasi sektor manufaktur di mana internet of things lot tampaknya memainkan peran besar memiliki potensi untuk menerima informasi ke dalamnya dan menambah nilai bagi industri manufaktur untuk memiliki keuntungan. Dalam produksi dengan cara yang amat biasa, ini juga melibatkan manajemen organisasi seluruh proses dari industri manufaktur. Sedangkan menurut gagasan industri 4.0 mencakup berbagai macam perangkat dari smartphone, gadget, televisi, dan jam tangan hingga peralatan rumah tangga yang semakin fleksibel dan cerdas. Perangkat tersebut adalah semakin mampu berkomunikasi sama lain seluruh penjumlah data melalui internet. Menurut perkiraan analisis di Gartner, 20 miliar akan datang menjadi penghubung ke internet pada tahun 2020. Jadi berdasarkan literatur luas tentang produksi industri 4.0, juga ada tersambung untuk melakukan pabrik pintar di mana produk mampu menemukan jalan sendiri dalam produksi dan menetapkan alternatif jika gangguan. Sebagai basis teknologi yang melalui sistem sifat cyber fisik dan internet of things dan jasa. Sejarah revolusi industri. Alat tenun mekanik pertama dari tahun 1784 sampai sekarang, tepatnya 232 tahun yang lalu, ada 4 tahap dalam proses yang sedang berlangsung yang disebut revolusi industri. Revolusi pertama terjadi menjelang akhir abad ke-18 yang merupakan produksi mekanis atas dasar air dan uap. Revolusi industri kedua pada awal abad ke-20 terjadi pada masa pengenalan bahan berjalan dan produksi massal, di mana nama-nama ikon seperti Henry Ford dan Frederick Taylor terkait. Revolusi ketiga terjadi di otomasi digital produksi melalui sistem elektronik dan teknologi informasi AI. Saat ini, langsung industri kembali diubah menjadi yang keempat, penggunaan dengan munculnya robot otonom, otomasi kontemporer, sistem cyber fisik, internet of things, internet of service, dan lain sebagainya. Robot industri merupakan salah satu dari pendorong utama di industri 4.0 telah berkembang pesat sejak yang terakhir dekade abad ke-20.
Mereka menjadi lebih produktif, fleksibel, serbaguna, lebih aman, dan kolaboratif, dan dengan demikian menciptakan tingkat nilai yang belum pernah terjadi sebelumnya seluruh ekosistem. Pabrik pintar yang akan menjadi jantung industri 4.0 akan menerima informasi dan teknologi komunikasi untuk evolusi dalam rantai pasokan dan jalur produksi yang membawa tingkat otomasi dan digitalisasi yang jauh lebih tinggi. Teknologi industri 4.0 adalah area baru di mana internet hal-hal bernama cyber basic interkoneksi dengan cara di mana kombinasi perangkat lunak, sensor, prosesor, dan komunikasi teknologi memainkan peran besar untuk membuat sesuatu memiliki potensi untuk memberikan maka informasi ke dalamnya dan akhirnya menambah nilai pada proses manufaktur. Industri 4.0 pada akhirnya bertujuan untuk membangun platform manufaktur yang terbuka dan cerdas untuk aplikasi informasi jaringan industri. Harapan adalah bahwa pada akhirnya akan memungkinkan perusahaan manufaktur dari semua ukuran untuk mendapatkan keuntungan yang sudah dan global akses ke pemodelan teknologi analitik yang dapat sesuaikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu konsep industri 4.0 paling baik didefinisikan oleh pabrik pintar, baik melalui penggabungan dunia virtual dan fisik melalui sistem cyber fisik dan menghasilkan berbagai proses teknis dan bisnis. Keterkaitan manusia, optik dan sistem mengarah ke dinamis, data sistem pencipta nilai antar perusahaan yang dioptimalkan waktu dan terorganisir sendiri yang dievaluasi dan dioptimalkan menggunakan kriteria seperti biaya, ketersediaan, dan efisiensi sumber daya. Industri 4.0 menentukan gagasan digitalisasi yang konsisten dan menghubungkan semua unit produktif di sebuah ekonomi. Ada beberapa bidang teknologi yang mendukung industri 4.0 yaitu integrasi sistem horizontal dan vertikal, internet of things, cyber security, cloud analytics dan data besar, simulasi, manufaktur aditif, utama realitis dan robot. Nah, ini adalah gambar di bawah ini menunjukkan teknologi yang terkait dengan industri 4.0. Di industri 4.0 sistem horizontal dan vertikal integrasi antara perusahaan, departemen, fungsi, dan kemampuan akan menjadi jauh lebih komprehensif ketika jaringan integrasi dan universalitas perusahaan berkembang dan memungkinkan secara rata-rata nilai otomatis. Industrial Internet of Things juga akan memperkaya lebih banyak perangkat dengan komputasi tertanam dan akan saling berhubungan menggunakan teknologi standar. Ini memungkinkan bidang perangkat untuk berkomunikasi dan berinteraksi baik satu sama lain dan dengan kontrol yang lebih terpusat. Seperlunya juga mendesentralisasi analitik dan pengambilan pesan memungkinkan respon waktu nyata. Robot di industri 4.0. Robot memainkan peran penting dalam industri manufaktur modern. 5 robot industri multiguna yang dikembangkan oleh para pemain industri 4.0 di Eropa saja sudah hampir 2 kali lipat sejak tahun 2004. Banyak penting dari industri 4.0 adalah metode produksi otonom yang ditentukan oleh robot yang dapat menyelesaikan tugas dengan cerdas, dengan fokus pada keselamatan, fleksibilitas, serbagunaan, dan kolaboratif. Tanpa perlu mengisolasi wilayah kerjanya, integrasinya ke dalam ruang kerja manusia menjadi lebih ekonomis dan produktif, serta membuka banyak kemungkinan aplikasi di industri. Lebih banyak robot industri berkembang dengan inovasi teknologi terbaru untuk mengoptimalisasi robot industri. Robot pintar tidak hanya akan menggantikan manusia dalam alur kerja yang tertekstur sederhana dalam area tertutup. Di industri 4.0, robot dan manusia akan bekerja bergandengan tangan. Bisa dikatakan dalam tugas yang saling terkait dan menggunakan antar muka manusia, mesin, sensor pintar. Penggunaan robot semakin meluas hingga mencakup berbagai fungsi, produksi, logistik, dan manajemen kantor untuk mendistribusikan dokumen dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Jika terjadi masalah, pekerja akan menerima pesan di ponselnya dan menghubungi sehingga dia dapat melihat masalah dan memberikan instruksi untuk membiarkan produksi berlanjut hingga dia kembali keesokan harinya. Dengan demikian, pabrik beroperasi 24 jam, sedangkan pekerja hanya ada pada siang hari. Beberapa robot telah diperkenalkan dan teknologi terkini untuk menjadi
pionir di industri 4.0, UKLD jiwa antara kepentingan untuk aplikasi industri yang dirancang untuk kerjasama erat yang aman antar manusia dan robot pada tugas yang sangat sensitif. 5. Yang merupakan singkatan dari Intelligent Industrial Work Assistant, dapat belajar dari rekan manusia dan dapat secara mandiri memeriksa, mengoptimalkan, dan mendokumentasikan hasil pekerjaannya sendiri saat berhubung ke bos. Juga memperkenalkan sistem robot keluarga APAS yang mencakup asisten APAS, inspektur APAS, dan basis APAS untuk konsep produksi yang rigid dan fleksibel berdasarkan sistem produksi toilet yang cepat dan mudah. Robot ini memiliki modul proses seluler aman secara intrinsik, berjaringan, dan dapat dikonfigurasi yang dapat disesuaikan dengan tugas baru dengan menggunakan antarmuka pengguna yang dialog. Sistem penghindaran tabrakan yang canggih membuatnya aman untuk bekerja sama dengan manusia. Robot lanjutan dari kawanan industri ada evolusi dari sekedar peralatan menjadi mitra di jalur peralatan suku cadang. Desain keseluruhannya mencakup kepala dengan 2 kamera, batang tubuh, 2 lengan sumbu, dan basis seluler. GUI perangkat lunak yang fleksibel. Visi stereo canggihnya dengan sistem pengenalan gambar memungkinkan memastikan jarak objek dan mencapai koordinat 3D dengan presisi tinggi. Perangkat lunak open source yang menyertainya memberikan visibilitas dan kegunaan yang luar biasa, membuat pengoperasian dan instruksi Nextech menjadi mudah dan fleksibel. Ada 2 versi robot, satu untuk industri dan lainnya untuk penelitian. Robot berlengan ganda ini adalah robot kolaboratif pertama dari ABB. Ini memiliki sistem pemilihan canggih tanpa fleksibel, sistem pengumpanan suku cadang, umpan balik kontrol gaya sensitif, dan perangkat lunak kontrol robot canggih yang memungkinkan pemrograman melalui pengejaran. Seiring dengan fungsi keselamatan bawaan, dia dirancang belajar dengan manusia. Beberapa model lain yang dikembangkan oleh berbagai perusahaan untuk mengikuti tren tergantung pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 aplikasi robot yang berkembang di industri 4.0 model SKT perusahaan. 1. Model Baxter, perusahaan rating robotik. Baxter adalah robot produksi interaktif pertama di dunia, sangat cocok untuk berbagai aplikasi pengemasan. 2. Sawyer, perusahaan rating robotik, robot kolaboratif kinerja tinggi baru yang merevolusioner yang dirancang untuk melakukan perawatan mesin. Kemudian papan safety dan tugas presisi lainnya tidak praktis untuk diotomatisasi dengan konvensional robot. 3. Model robot Roberta dari perusahaan Gomtek. Roberta adalah cahaya robot industri 6 eksis yang mudah beradaptasi dan murah. Ini secara khusus dikembangkan untuk kecil dan perusahaan menengah yang berfokus pada otomasi yang fleksibel dan efisien. 4. UR Series, robot universal. UR5 adalah nama robot yang sangat fleksibel dan ideal untuk mengoptimalkan proses kolaboratif berobot rendah seperti sebagai memilih, menempatkan, dan menguji. 5. CR351 robot CR351A tampaknya menargetkan integrasi dengan jalur berkaitan otomotif, aplikasi perawatan mesin, pengajian logam, dan pengemasan, dan banyak lain. 6. Biorog Arm, robotika bionik. Robot Biorog yang telah disertifikasi aman untuk digunakan dalam jarak dekat dengan manusia tanpa memerlukan tindakan perlindungan lebih lanjut. 7. Vero, robotika pribadi FNV. FNV menyediakan solusi robotik all-in-one yang memanfaatkan keahlian dalam teknologi lamban dan efektor serta kecerdasan buatan. 8. Speedy 10, robotika Mabi. Manufaktur fleksibel yang sering dipublikasikan saat ini adalah alasan untuk pengembangan ini dan didasarkan pada desain yang ringan dengan karakteristik rendaman yang sangat baik. Dan yang terakhir 9. PF400 Precis Automation. PF400 digunakan oleh pelanggan dengan sedikit pengalaman otomasi, namun kuat dan cukup cepat untuk mendukung operasi berkaitan tugas ringan.
Organisasi Robotik Internasional di Industri 4.0, berbagai organisasi dan pemain kunci memiliki departemen penelitian substansial yang mendukung pengembangan produk dan otomasi proses manufaktur, sementara juga memasarkan pengetahuan mereka kepada perusahaan industri lain atau menyediakan platform untuk layanan pintar bagi pihak ketiga. Hal ini dapat lebih mendorong implementasi industri 4.0. Tabel 2 Tani tertarik pada revolusi industri 4.0. 1. Aliansi Riset Sains Industri. Aliansi Penelitian Industri adalah kelompok siap yang menyatukan perwakilan terbuka dari sains dan industri untuk menemani strategi teknologi tinggi dari inisiatif kebijakan inovasi antar kementerian. 2. Akademik. Akademik mendukung pembuat kebijakan dan masyarakat memberikan evaluasi teknis yang memenuhi syarat dan rekomendasi berwawasan ke depan dan mendukung transfer pengetahuan antar sains dan industri dan mendorong generasi insinyur berikutnya. 3. Pabrik Pintar KL. Pabrik Pintar KL bekerja sebagai pionir untuk transfer teknologi aspek-aspek kunci industri 4.0 ke dalam praktik. Dan yang keempat, Pusat Penelitian Jerman untuk Kecerdasan Buatan BFKI. Visi BFKI didasarkan pada sistem fisik cyber menggunakan sistem mekanisme dan elektronik untuk menghubungkan semuanya bersama-sama, di mana modul yang berada di pabrik berpotensi menggerakkan diri mereka sendiri untuk memungkinkan pabrik mengubah jalur produksi. Kelima, Institut Sibermatika Manajemen Universitas RWTH Aachen. Lembaga ini mengeksplorasi dan mengembangkan solusi untuk pertanian ekonomi dan teknologi dalam tim interdisipliner industri proyek 4.0 yang proses adalah untuk mencapai kontrol produksi berdasarkan sistem dan sistem pendukung cybernetik untuk mendukung pembuat keputusan dalam perencanaan di kontrol produksi. 6. Platform industri. Tujuan utama platform adalah pengembangan teknologi, standar model bisnis dan organisasi serta implementasi praktisnya. 7. Industrial Internet Consortium IIC. Tujuan dari IIC adalah untuk mempercepat adopsi dan penyebaran aplikasi internet industri melalui test-based teknologi, asas penggunaan dan pengembangan persyaratan. 8. Siemens. Siemens memproduksi program blend logic control PLCS khusus di pabrik tingkat canggih, di mana manajemen produk, manufaktur dan sistem otomasi terintegrasi. 9. W3C Worldwide Web Consortium. W3C adalah komunitas internasional yang mengembangkan standar terbuka untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang web. Standar W3C sebagai dasar proyek industri 4.0. 10. OPC Foundation. Misi OPC Foundation adalah mengelola organisasi global di mana pengguna, vendor, dan konsorsium berkolaborasi untuk menciptakan standar transfer data untuk interoperabilitas multi-vendor, multi-platform, aman dan andal dalam otomasi industri. 11. Frontier Law telah membantu membuat proyek industri 4.0 sejak awal 2011 sebagai bagian dan kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Riset Sains Industri. 12. Google Glass sebagai konsep baru untuk pengoperasian mesin terutama dikembangkan untuk sektor konsumen, mengintegrasikan antara lain head-up display untuk informasi plus kamera digital. Google Glass juga dapat digunakan di lingkungan industri sebagai suplemen untuk pengoperasian dan pengamanan dalam produksi. 13. Intel berada di garis depan dalam mengembangkan chip berdaya rendah generasi baru untuk perangkat cloud yang terhubung pusat R&D. Intel disebut Intel Open Labs dan sejumlah kerjasama industri, misalnya pengontrol robot berbasis PC Intel dan Kuka akan dasar dorongan oleh Intel. Apalagi Intel menerapkan startup dan pengembang. 14. Microsoft telah bekerja sama dengan produsen robotika terbuka Kuka untuk membuka robot mandiri yang dapat bekerja di dalam perakitan pabrik. 15. IBM adalah perusahaan konsultan dan teknologi terintegrasi global yang berkantor pusat di Armonk, New York. IBM berfokus pada 5 instansi pertumbuhan: cloud, big data and analysis, seluler, bisnis sosial, dan keamanan.
Dan yang ke-16 adalah Bose Resort. Ini berkaitan realistis. Bose Resort memproduksi individual secara otomatis dan ekonomi. Dampak industri robotik 4.0. Industri 4.0 konseptual memiliki dampak tinggi dan berbagai perubahan pada proses manufaktur, hasil dan model bisnis. Hal ini memungkinkan kustomisasi massal, peningkatan produktivitas, fleksibilitas, dan kecepatan produksi dan meningkatkan kualitas produk. Kustomisasi massal ini akan memungkinkan produksi lot kecil, bahkan sekecil item unik tunggal karena kemampuan mesin yang dikonfigurasi dengan cepat untuk beradaptasi dengan spesifikasi yang dipasok pelanggan dan manufaktur additif. Fleksibilitas ini juga mendorong inovasi karena prototip atau produk baru dapat diproduksi dengan cepat tanpa retooling yang rumit atau penguturan jalur produksi baru. Dengan demikian dapat menghasilkan satu produk dan banyak varian. Dengan penurunan persediaan dengan menggunakan teknologi industri 4.0, kecepatan produk dapat diproduksi juga ditingkatkan, di mana desain digital dan pemodelan virtual proses manufaktur mengurangi waktu antara desain produk dan pengirimannya di Jerman. Ada pasokan berbasis data dapat mempercepat proses manufaktur sekitar 120% dalam waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesanan dan 70% untuk waktu menunggu produksi pesanan. Mengintegrasikan pengembangan produk dengan produksi digital dan fisik telah dikaitkan dengan peningkatan besar dalam kualitas produk dan secara signifikan pengurangan tingkat kesalahan. Data dari sensor dapat digunakan untuk memantau setiap bagian yang diproduksi daripada menggunakan pengambilan sampel untuk mendeteksi kesalahan. Dan mesin mengoreksi kesalahan dapat menyesuaikan proses produksi secara real time. Data ini juga dapat dikumpulkan dan dianalisis dalam mengurangi biaya dan karenanya meningkatkan daya saing. Menurut 100 produsen 100 Eropa dapat menghemat biaya untuk membuang atau mengerjakan ulang produk dengan ketika mereka dapat menghilangkan semua cacat. Produktivitas juga dapat meningkat melalui berbagai efek industri 4.0 dengan menggunakan analitik canggih dalam program pemeliharaan prediktif. Perusahaan manufaktur dan menghindari kegagalan berat di rantai pabrik dan mengakibatkan pengurangan waktu henti dan peningkatan produksi. Beberapa perusahaan akan dapat mendirikan pabrik padam di mana robot otomatis melanjutkan produksi tanpa cahaya atau panas setelah staf pulang. Order manusia dapat digunakan lebih efektif untuk tugas yang benar-benar penting. Lebih mudah menghasilkan uang hari ini dengan lebih sedikit kerja daripada seperempat abad yang lalu. Dalam sebuah buku tentang revolusi industri keempat yang diserahkan kepada masing-masing delegasi di World Economic Forum 13, Steve Webb membandingkan Detroit pada tahun 1990 dengan Silicon Valley pada tahun 2014. Pada tahun 1990, 3 perusahaan terbesar di Detroit memiliki kapasitas sebesar 36 miliar, pendapatan dari 250 miliar dolar dan 1,2 juta karyawan. Pada tahun 2014, 3 perusahaan terbesar di Silicon Valley memiliki kapasitas pasar yang lebih tinggi 1,09 triliun dolar, sedangkan pendapatan yang kira-kira sama 247 miliar. Tapi dengan karyawan tidak 10 kali lebih sedikit 137 ribu. Aplikasi robotik ini memiliki dampak ekonomi yang cukup besar, di mana peningkatan produktivitas dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi baru-baru ini memperkirakan bahwa manfaat ini akan berkontribusi sebanyak 78 miliar euro ke PDB Jerman pada tahun 2025. Kesimpulan, penelitian ini mengulas tren konsep teknologi robotik industri 4.0 ini serupa sejak munculnya teknologi informasi dan komunikasi TIK. Ekonomi negara-negara di dunia meningkat secara drastis karena perusahaan dapat bersaing secara global untuk menarik peluang teknologi ini, sehingga banyak perusahaan, organisasi, dan peneliti mengambil kesempatan ini untuk memajukan pengetahuan dan teknologi mereka. Revolusi industri keempat akan didasarkan berdasarkan sains fisik, Internet of Things, dan Internet of Service.
Semakin banyak perusahaan dan negara yang bergabung dengan gerakan ini dengan pendekatan berbeda akan dapat bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari produktivitas dan keuntungan ekonomi yang berbeda. Disiplin listrik PT juga mencakup sangat luas dalam bidang aplikasi di industri manufaktur yang disebut dengan kategori tahun sudah inovasi produk robotik dan teknologi dengan listrik. Oke, kali ini itu saja yang saya bisa berikan. Mohon maaf selebihnya jika banyak kesalahan. Dari sini saya juga baru belajar, dan mohon maaf jika memang nanti suaranya sedikit